Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bakat input, masih di thinking talents. Orang yang memiliki bakat kuat input, ia senang untuk bisa mengumpulkan sumber daya, baik itu barang maupun pengetahuan. Nah, dia merasa bahwa apa yang dia kumpulkan ini pastinya nanti akan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Keunggulan dari orang yang memiliki bakat kuat input ini adalah ia dengan mudah bisa mengetahui di mana tempat untuk bisa mendapatkan informasi atau barang yang ia inginkan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk mendapatkannya, ya. Nah, orang yang memiliki bakat kuat input ini memiliki kebutuhan untuk bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan sumber daya yang ia butuhkan. Kemudian yang kedua, dia juga membutuhkan untuk bisa mengorganisasikan barang-barang atau informasi yang ia kumpulkan. Karena nantinya jika dia sudah mengumpulkan informasi atau barang gitu ya, tapi tidak diorganisasikan dengan baik, dia akan kesulitan untuk bisa menemukannya. Jadi misalkan dia mencari informasi sudah ada di laptop ya sebenarnya gitu ya, kemudian dia search gitu ya, oh tidak ada. Nah itu akan tidak nyaman pastinya gitu ya. Nah, orang yang memiliki bakat kuat input ini juga sebenarnya akan merasa tidak nyaman jika ada orang atau dirinya membutuhkan informasi tapi ternyata tidak ada gitu. Jadi karena itu dia juga harus bisa gitu mengatur dirinya bahwa apa yang dia kumpulkan memang ada relevansinya dengan kehidupannya gitu ya. Jadi dia harus bisa menentukan kira-kira dia mengumpulkan apa gitu ya, dan untuk apa, tujuannya apa, manfaatnya apa gitu ya. Karena kadang karena memang dorongan dalam dirinya kuat untuk mengumpulkan sumber daya gitu ya, dia inginnya lagi gitu, karena memang dia mudah tertarik ya dengan apa yang ada di lingkungan ini gitu ya. Jadi dia ingin tahu, kemudian dia cari gitu ya, lagi dan lagi, jadinya banyak gitu ya. Nah, karena itu dia perlu untuk menentukan kira-kira mana, apa yang ingin dia kumpulkan, tentang apa gitu ya, dan manfaatnya apa ya. Jadi agar ada relevansinya dengan kehidupan, seperti itu. Jadi bukan hanya ekspresi dasar dari bakat input. Waktu kecil kan mungkin ya kita mengumpulkan yang bakat input gitu, yang kuat bakat input mungkin mengumpulkan kartu-kartu, misalkan ya hadiah dari makanan kecil gitu ya. Kemudian ada juga yang mengumpulkan batu mungkin, atau mungkin karakter gitu, atau mungkin mobil-mobilan gitu ya. Nah itu masih ekspresi dasar dari bakat input gitu ya. Sebisa mungkin sekarang gitu ya, saat kita sudah dewasa, bagaimana bakat input itu bisa kita berdayakan, kita gunakan gitu ya untuk aktivitas dan kegiatan yang produktif. Nah, input ini banyak dibutuhkan dalam berbagai hal gitu ya. Contohnya, potensi kekuatan yang bisa muncul dari bakat input ini adalah jika input tadi dimiliki, kemudian juga ada bakat disiplin gitu ya, maka dia bisa mengorganisasikan benda-benda gitu ya, informasi dengan baik gitu ya. Mungkin di dalam menjadi administrator mungkin ya. Kemudian jika bakat input ini kemudian juga dia memiliki bakat kuat ideation, mungkin nanti ide-idenya yang sudah dikumpulkan gitu ya, kemudian bisa dipadukan menjadi ide yang baru. Nah itu adalah synthesizing namanya, seperti itu. Nah jika kita memiliki bakat input yang lemah gitu ya, maka kita mungkin bisa ya mencari informasi bisa, tapi kita tidak memiliki dorongan yang kuat untuk ingin mengumpulkan informasi atau barang gitu ya. Jadi pun misalkan kita mengumpulkan, tapi itu tidak membuat kita menjadi bahagia gitu ya, atau mungkin kita mudah untuk mendapatkannya, itu tidak gitu ya. Tidak mudah dan mungkin tidak menyenangkan bagi kita yang tidak memiliki bakat kuat input. Itu mungkin bedanya dari yang memiliki bakat kuat input. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bakat input. Terima kasih.